Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Beberapa hari yang lalu banyak para purnawirawan jenderal kita ngumpul bareng, kongko bareng. Di antaranya ada Bapak Tri Sutrisno, kemudian Bapak Fakhrul Razi, Bapak Tyasno Sudarto, dan juga para tokoh purnawirawan jenderal yang lainnya yang ngumpul bareng berbicara ngalor ngidul tentu tentang masalah bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Hasil dari pertemuan itu kemudian disampaikan kepada pemerintah melalui sebuah usulan. Ada 8 item. Kita akan berbicara item yang pertama dari usulan mereka itu. Usulan yang pertama dari 8 item itu ialah mereka meminta agar pemerintah kita, bangsa dan negara kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dulu sebelum adanya amandemen. Itu berarti sama dengan mereka para tokoh purnawirawan jenderal kita mengajak kita untuk hidup kembali seperti layaknya di masa Orde Baru. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, kemudian juga presiden dipilih secara langsung itu merupakan amanat reformasi yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita hasil amandemen. Jadi kalau bapak-bapak kita yang terhormat itu mengusulkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen, berarti kita mundur lagi hidup seperti layaknya di zaman Orde Baru. Pertanyaannya, mengapa para tokoh kita yang terhormat itu mengusulkan kita untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau kita kembali seperti layaknya Orde Baru? Ini dimungkinkan karena saat ini para tokoh-tokoh itu tidak mendapatkan peran dalam pengelolaan pemerintahan. Seperti yang kita ketahui di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru, para purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kita yang memiliki kedudukan tinggi, para jenderal bintang 1, 2, 3 selalu mendapatkan tempat untuk mengelola sebuah wilayah. Jasa mereka masih dipergunakan dalam berbangsa dan bernegara, entah sebagai bupati, wali kota, atau gubernur. Bahkan jasa para tentara nasional kita, TNI ABRI saat itu masuk di dalam jajaran kabinet. Kita bisa melihat bagaimana Gubernur DKI Jakarta yang terkenal dulu Bapak Ali Sadikin berasal dari TNI yang ditunjuk dari pusat. Yang terakhir tentu kita masih ingat dengan Bang Yos. Bang Sutioso juga termasuk dalam kategori pensiunan purnawirawan TNI kita yang menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta saat itu. Tentu kita tidak bisa melupakan Bapak Cokro Pranolo yang juga merupakan pemimpin Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang ditunjuk langsung dari pusat, yang juga merupakan purnawirawan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kita juga masih bisa menyebutkan pemimpin-pemimpin sekelas provinsi yang lainnya, dari Bapak Basuki Sudirman untuk Provinsi Daerah Jawa Timur, juga berasal dari ABRI. Kemudian di daerah Jawa Barat banyak sekali yang menjadi gubernur berasal dari ABRI. Di antaranya adalah Bapak Solihin GP. Dan masih banyak lagi pemimpin-pemimpin daerah yang berasal dari yang berasal dari ABRI yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat saat itu. Lebih-lebih kalau
bapak-bapak itu berpikir tentang jasa yang telah mereka torehkan untuk bangsa dan negara ini sangatlah besar. Demi negara kesatuan Republik Indonesia, mereka bertaruh nyawa mempertahankan NKRI. Oleh sebab itu, di masa mereka retired atau pensiun, mereka saat ini tidak mendapatkan peran, maka mereka berteriak agar suatu saat para purnawirawan kita mendapatkan peran dalam pengelolaan pemerintahan. Intinya para purnawirawan kita ingin lebih diperhatikan. Sampean percaya yang ngono, ora percaya yang ngono. Coba kita lihat sekelas Bapak Tri Sutrisno yang dulu merupakan wakil presiden, yang sekarang sudah sangat-sangat sepuh. Mereka mengadakan tuntutan semacam itu. Apakah beliau lupa bahwa semangat reformasi adalah semangat yang menghiasi perjalanan bangsa dan negara kita, sehingga ada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita bisa saksikan. Kenyataan yang bisa kita saksikan adalah pemilihan kepala daerah dan kepala pemerintahan secara langsung. Itulah kira-kira yang bisa kami katakan, yang bisa kami sebutkan motivasi dari bapak-bapak itu untuk mengusulkan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen. Percaya ngono, gak percaya ya ngono kuwi. Wis ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.